Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Mutia Kesuma Hayati, BP 171102-2010 dari kelas 4B D4 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi mengenai ethical leadership atau kepemimpinan etis. Defining ethical leadership atau definisi kepemimpinan etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Kepemimpinan yang etis dapat menciptakan budaya perusahaan yang etis. Jika seorang pemimpin gagal untuk mengekspresikan perilaku dan tujuan etis yang diinginkan, maka akan berdampak pada budaya perusahaan. Kepemimpinan memiliki dampak signifikan pada pengambilan keputusan etis karena pemimpin memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain dan menegakkan norma, kebijakan, dan sudut pandang pada suatu organisasi. Kepemimpinan yang etis harus mampu membantu menerapkan dan memperkuat nilai-nilai etika dan menjadi contoh bagi karyawan untuk berperilaku etis. Karena pemimpin yang beretika lebih cenderung memiliki karyawan yang patuh dan cenderung tidak memiliki penyimpangan atau masalah di perusahaannya. Selanjutnya, requirements for ethical leadership atau persyaratan untuk kepemimpinan etis. Menurut Brand Smith, sebagai model seorang pemimpin adalah pengaruh utama pada perilaku etis dalam suatu organisasi. Berikut beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin etis. Yang pertama, seorang pemimpin etis tidak enggan berbagi informasi atau pengetahuan dengan individu lain dalam organisasi yang sama. Yang kedua, pemimpin etis mendorong karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka dan menekankan peran mereka sebagai rekan pencipta nilai yang penting. Yang ketiga, pemimpin yang etis memiliki pengetahuan, pengalaman, kebijakan, dan keberanian untuk membuat keputusan yang tepat dalam suatu organisasi. Yang keempat, pemimpin etis tidak menunggu masalah etika muncul, tapi mengantisipasi, merencanakan, dan bertindak proaktif untuk menghindari potensi krisis. Benefit of ethical leadership atau manfaat kepemimpinan etis. Kepemimpinan yang etis menciptakan banyak manfaat bagi sebuah organisasi. Yang paling penting, kepemimpinan etis memiliki dampak langsung pada budaya perusahaan. Berikut beberapa manfaat kepemimpinan etis. Yang pertama, kepemimpinan etis mendorong karyawannya untuk bertindak secara etis di lingkungan kerja mereka sehari-hari. Yang kedua, kepemimpinan yang etis dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan yang etis dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepuasan dan produktivitas karyawan. Hal itu juga menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Ethical leadership and organizational culture atau kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Budaya organisasi muncul dari kepemimpinan yang efektif atau tidak. Dimensi etika di sini tergantung pada bagaimana pemimpin perusahaan mempengaruhi budaya dalam sebuah perusahaan. Pemimpin yang etis menyadari bahwa budaya organisasi akan berdampak langsung pada perilaku karyawan dan membuat upaya yang lebih besar untuk mempromosikan budaya etika dan kepatuhan. Ada dua pendekatan kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kepatuhan, yang menekankan kepatuhan pada aturan dan peraturan dan menetapkan proses untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua, pendekatan berbasis integritas, yang memandang etika sebagai peluang untuk menerapkan nilai-nilai inti. Selanjutnya, managing ethical conflicts atau mengelola konflik etika. Konflik etika terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada keputusan etis. Kadang-kadang konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman dengan keputusan mereka sendiri atau rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan adanya masalah etika. Para pemimpin tidak dapat sepenuhnya menghindari konflik etika. Mereka hanya dapat mempertahankan budaya perusahaan yang etis melalui manajemen konflik yang tepat. Karyawan sendiri harus dilatih untuk menangani situasi konflik tersebut. Pemimpin yang etis juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi gaya manajemen konflik orang lain. Memahami bagaimana pemangku kepentingan lain mengelola konflik dapat membantu pemimpin etis menentukan apakah gaya mereka sendiri harus disesuaikan. Mengamati dan memahami gaya manajemen konflik orang lain adalah
penting dalam membuat keputusan terbaik. Selain itu, seorang pemimpin etis harus mengetahui gaya manajemen konflik mana yang diterapkan pada masalah tertentu. Seorang pemimpin yang beretika bukanlah seseorang yang selalu menghindari risiko atau terus-menerus berusaha mengalahkan lawannya. Sebaliknya, seorang pemimpin etis terlibat dalam pengambilan keputusan etis untuk menentukan kapan harus tegas dan kapan harus berkompromi dan kapan harus mengakomodasi atau menghindari masalah tersebut. Ethical leaders empower employees, atau pemimpin etika memberdayakan karyawan. Pemimpin etis dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis sendiri, karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi. Pemimpin etis harus memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Karyawan di semua tingkat organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis. Pemberdayaan karyawan merupakan komponen penting dari budaya organisasi berbasis nilai. Pelatihan kepemimpinan etis untuk manajer dan karyawan sangat membantu. Pelatihan untuk karyawan harus mencakup pengambilan keputusan etis, kerja tim, dan keterampilan resolusi konflik. Manajer harus dilatih bagaimana menciptakan budaya organisasi partisipatif yang mendorong karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang etis. Budaya etika perusahaan tidak hanya bergantung pada dokumen seperti kode etik, tetapi pada bagaimana karyawan mewujudkan prinsip-prinsip integritas yang menjadi nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, ethical leadership communication atau komunikasi kepemimpinan etis. Cara seorang pemimpin etis berkomunikasi dengan karyawan melalui dampak yang sama besar pada budaya etis perusahaan. Seorang pemimpin yang etis harus terlibat dalam sistem pelaporan formal dan informal untuk menciptakan budaya komunikasi terbuka di mana karyawan merasa nyaman. Kepemimpinan etis tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi yang efektif. Sama seperti keterampilan kepemimpinan etis, keterampilan komunikasi etis tidak datang dengan mudah. Keterampilan komunikasi ini membutuhkan latihan. Komunikasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Pengambilan keputusan etis dalam kelompok kecil bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan melalui tindakan, bahasa tubuh, ekspresi, atau bentuk komunikasi lain yang tidak tertulis atau lisan. Yang keempat, mendengarkan. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara, dan mendengarkan juga penting untuk moral karyawan. Leader-follower relationship in communication, atau hubungan pengikut pemimpin dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk mengurangi isolasi pemimpin dan menciptakan keselarasan antara pemimpin dan karyawan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan keselarasan tersebut antara pemimpin dan karyawan. Yang pertama adalah adanya program dan komunikasi etika. Program pelatihan etika yang efektif mengajarkan karyawan bagaimana menerapkan nilai-nilai perusahaan ke beberapa area risiko, etika organisasi yang paling umum. Pelatihan etis adalah cara penting lain untuk mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Meskipun kemungkinan akan ada perbedaan kekuasaan antara supervisor dan karyawan dalam organisasi, penting bahwa pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan ini ketika komunikasi etis terlibat. Yang ketiga, adanya umpan balik. Pemimpin yang etis memahami pentingnya umpan balik positif dan negatif bagi karyawan. Umpan balik negatif, meskipun terkadang sulit untuk disampaikan, penting untuk menginformasikan kelemahan karyawan. Umpan balik positif sama pentingnya dengan umpan balik negatif. Pemimpin yang hanya memberikan umpan balik negatif dapat menimbulkan persepsi yang buruk terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, leadership style influence ethical decision atau gaya kepemimpinan yang mempengaruhi keputusan etis. Berikut ada 6 gaya kepemimpinan yang berbasis kecerdasan emosional telah diidentifikasi oleh Daniel Goleman
adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin yang memaksa menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian, inisiatif, dan pengendalian diri. Meskipun gaya ini bisa sangat efektif selama masa krisis atau selama perputaran, sebaliknya menciptakan iklim negatif untuk kinerja organisasi. Yang kedua, pemimpin yang berwibawa dianggap sebagai salah satu gaya yang paling efektif mengilhami karyawan untuk mengikuti sebuah visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kinerja yang sangat positif. Yang ketiga, pemimpin afiliatif menghargai orang, emosi mereka, dan kebutuhan mereka, dan mengandalkan persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat, pemimpin yang demokratis mengandalkan partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan kolaboratif. Gaya ini berfokus pada komunikasi dan menciptakan iklim positif. Yang kelima, pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang dia tetapkan. Gaya ini bekerja paling baik untuk mencapai hasil cepat dari individu bermotivasi tinggi yang menghargai pencapaian dan mengambil inisiatif. Yang keenam, pemimpin pembinaan membangun iklim positif dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendelegasikan tanggung jawab, dan dengan terampil mengeluarkan tugas yang menantang. Radar model atau model radar. Model radar adalah singkatan dari Recognize, Avoid, Discover, Answer, and Recover. Seorang pemimpin etis dapat menggunakan model ini untuk mengidentifikasi area risiko etika, menanggapi masalah etika, jika perlu, membantu organisasi pulih dari kesalahan etika. Berikut cara mengurangi kesalahan. Yang pertama, mengenali area risiko etika perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kebijakan untuk mendeteksi risiko. Yang ketiga, melibatkan pengungkapan area risiko etis. Dan yang keempat, meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Kesimpulannya adalah, kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Keputusan etis harus menjadi salah satu dimensi kepemimpinan, dan komunikasi adalah bagian penting dari kepemimpinan etis. Sekianlah penjelasan saya mengenai etika leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.